Pas bulan Ramadan kemarin, memang banyak HP baru yang di-launching, terutama di kelas mid-range. Salah satu yang sangat menarik perhatian saya itu adalah Vivo V27. Alasannya gampang, karena spek dan fitur yang ditawarkan itu super menarik ya di kelasnya. Setidaknya di atas kertas. Tapi, apakah benar Vivo V27 ini sebagus yang ditawarkan di atas kertas? Kalau untuk desain, jelas V27 ini beneran mirip HP flagship. Bodi belakangnya pakai kaca dengan finishing edgy matte yang halus, tapi masih ada teksturnya. Dia juga tipis dan melengkung di bagian depan dan belakangnya. Warna gold ini colorful dan manis ya, dan kelihatan ada efek glitternya. Ya ciri khas Vivo lah. Saya bilang sih, ini udah kayak desain Vivo V Pro series yang diturunin ke sini. Terus, dia sebetulnya ada waterproof juga, walau rating IP-nya itu nggak setinggi di A54. Di bagian kamera memang masih ada housing yang lumayan besar. Nggak kayak kebanyakan HP mid-range lain yang frame-nya lebih minimalis ya. Tapi nggak bikin jelek atau terlalu ketinggalan juga. Masih cakep dan malah bisa jadi poin plus karena jadinya beda dengan yang lain. Housing kamera kayak gini juga bantu kasih ilusi yang bikin bump kameranya jadi nggak kelihatan tebal. Frame sampingnya pakai plastik glossy, tapi nggak kerasa murahan. Dan saya suka dengan desain frame di bagian atas ini yang ada tulisan profesional portrait yang bikin mirip dengan Vivo X Series. Di bagian depan, seperti yang saya bilang tadi, layarnya melengkung. Ini kayak desain HP flagship ya. Pas saya pakai sih, ini memang kerasa kayak pegang Vivo X60 Pro yang sempet saya jadiin daily driver dulu. Yang pasti bagian depannya ini merupakan upgrade jauh dibandingkan V25 kemarin yang masih pakai water drop ya. Masalah desain kali ini Vivo perlu diacungi 2 jempol lah. Layarnya selain desainnya menarik, spek panelnya juga sangat menarik. Dia pakai AMOLED, udah 120Hz, support HDR10+, dan udah 10-bit pula. Speknya nggak cuma kelihatan seksi, kualitas panelnya pun pas saya tes juga bagus. Bisa disandingkan dengan layar Galaxy A54 yang menurut saya salah satu yang terbaik di kelasnya. Brightness-nya bisa ngimbangin A54, termasuk kecerahan pas nonton konten HDR. Dan ada fitur yang mirip Vision Booster-nya Samsung juga, pas nonton di kondisi terik. Paling menurut saya, sayang aja, speakernya cuma 1 buah di bawah sini, belum stereo. Terus vibration motornya juga standar mid-range, belum kayak A54 yang udah dikasih vibration motor flagship. Vibration motor itu menurut saya bisa kasih rasa premium ke sebuah HP. Jadi kayak nanggung gitu, desain udah premium, tapi rasanya belum premium. Untuk chipset, di harga segini kalau dibandingkan sama kebanyakan brand lain, Vivo berani kasih chipset baru yang termasuk powerful di kelasnya. Performa udah pasti smooth, multitasking juga gegas. RAM-nya 8GB dan dia ada fitur RAM expansion juga. Storage-nya juga besar, 256GB. Paling sayang aja, nggak ada slot micro SD-nya. Buat gaming juga nggak perlu ditanya lah, udah termasuk kenceng banget di kelasnya. Kalau main game berat bisa lebih stabil dibandingkan Dimensity 920, Exynos 1380, nggak cuma ngebut, yang lebih penting itu banyak game yang settingan grafis tingginya udah dibuka juga sama developer gamenya. Kayak PUBG udah bisa jalan di smooth extreme, bahkan CODM aja grafis tingginya udah dibuka. Biasa mereka pelit di chipset MediaTek. Nah, untuk performa gaming mungkin bakal saya bikin video sendiri aja ya. UI-nya pakai Vantage OS yang menurut saya tampilannya dari Android 12 kemarin udah bagus sih. Udah lumayan cocok dengan selera saya. Yang tampilannya menurut saya colorful tapi masih kasih kesan clean dan elegan. Terus di mata saya nggak berantakan. Paling animasinya aja. Kadang smooth tapi kadang masih ada suka stutter dikit. Tapi kayaknya ini masalahnya di sistem launcher bawaannya. Soalnya pas saya pakai launcher lain, animasi perpindahan aplikasinya itu terasa lebih smooth. Sayangnya, Vivo cuma janjiin update Android sebanyak 2 kali doang. Nggak semenarik Samsung yang janjiin 4 kali update Android. Untuk sektor kamera, saya serahkan ke Hendrik. Oke, sekarang saya coba bahas kamera V27. Untuk setup kameranya di belakang pakai triple kamera. Ada 2 megapiksel makro, 8 megapiksel ultra wide, dan kamera utama 50 megapiksel yang pakai sensor HP flagship IMX766 ya. Terus ada sebuah kamera selfie 50 megapiksel. Nah, kemarin tuh saya udah bandingin HP ini dengan 2 HP kompetitor, yaitu Galaxy A54 dan Realme 10 Pro Plus ya. Jadi sekarang saya mungkin kasih kesimpulannya aja ya.
Saya coba bahas minusnya dulu ya. Pertama, kadang di kondisi tertentu itu warna area shadow-nya masih agak keputihan ya, masih lebih bagus A54. Terus, kadang juga kelihatan ada chromatic aberration-nya, atau CA. Kalau di A54 itu jauh lebih minim CA-nya. Apalagi di perekaman videonya ya, itu kelihatan banget. Kalau foto mungkin masih bisa dibenerin lewat processing-nya. Kalau video mungkin ini lebih sulit. Saya sebetulnya kurang tahu sih ini pure karena lensanya atau hal lain kayak software-nya. Tapi sekali lagi, saya jarang banget dapat foto yang ada CA-nya gini ya. Jadi so far belum jadi masalah sama sekali buat saya. Tapi selain itu hasilnya bagus banget. Warnanya itu bagus, apalagi kalau foto objek orang. Skin tone-nya memang cenderung kemerahan, tapi dia bikin warnanya bagus ya. Nggak kayak A54 atau Realme yang jadinya agak keputihan. Saya lebih suka yang kayak gini sih. Saya juga suka sama kontrasnya. Foto portretnya juga bagus. Terus yang saya suka banget, ada pilihan 2 kali zoom-nya. Menurut saya ini penting banget sih. Buat selera saya, portrait 2 kali atau 3 kali zoom itu lebih menarik ya. 2 dan 3 kali portrait itu kalau di kamera equivalent dengan 35 dan 50 mm ya. Tapi kalau foto objek selain orang, memang karakter warnanya itu vivid ya. Bahkan kadang seringkali lebih vivid dibanding A54, terutama di warna langit yang lebih pekat lagi. Ini AI-nya saya matiin, tapi menurut saya belum sampai over-over banget lah. Ketolong juga sama kontrasnya tadi, jadi area shadow itu nggak dibikin terang semua sama dia. Nah, yang saya suka walaupun pakai chipset MediaTek, tapi karakteristik ISP MediaTek-nya itu hampir hilang. Misalnya pas foto backlight ya, dynamic range-nya itu lebar, tapi efek HDR-nya nggak dibikin kenceng-kenceng banget, yang sampai area shadow jadi terang banget gitulah. Jadi masih kelihatan natural menurut saya. Yang saya suka sih fiturnya banyak ya tentunya ya. Sebetulnya dia ada pilihan natural color, biar bikin foto nggak terlalu vivid ya. Tapi pas saya cobain, kayaknya nggak terlalu ngaruh sih. Mungkin kalian bisa lihat ya perbandingan antara keduanya. Untungnya masih ada fitur efek master yang bisa turunin saturasi secara manual. Bisa nyesuaiin selera kita lah. Fiturnya itu masih banyak lagi ya, dan bakal panjang banget sih kalau saya bahas satu persatu. Buat foto zoom-nya, walaupun nggak ada kamera tele, tapi hasilnya tetap tajam. Mirip kayak ada lensa teleoptikal. Mirip ya, bukan sama. Di 2 kali sampai 6 kali zoom-nya masih bisa dibilang lumayan bagus lah. Paling di 7 kali sampai 10 kali zoom jadi agak menurun lagi ya. Masih kalah sama Realme 10 Pro Plus gitu. Tapi ya ini masih oke banget lah. Apalagi buat sebuah HP kelas gini ya. Untuk kamera ultrawide-nya juga lumayan bagus. Masih agak di atas ekspektasi saya buat resolusi 8 megapiksel. Pas kondisi terang juga masih kelihatan bagus ya. Paling pas di low light aja, detailnya itu kelihatan soft ya. Mungkin sekilas kelihatan bagus karena hasil fotonya dibikin terang. Tapi detail udah pasti kalah tajam dengan A54. Tapi low light kamera utamanya udah pasti bagus sih. Detailnya juga masih tajam, dan sebagai info, dia tuh nggak bisa matiin night mode-nya ya. Jadi di mode biasa, night mode-nya itu tetap jalan. Kalau masuk ke night mode, itu kayak mode extreme night mode gitu, yang bikin kondisi super gelap nih. Jadi nggak kelihatan gelapnya atau malamnya. Tapi ya ini selera sih. Saya sangat impress dengan perekaman videonya. Untuk ultrawide-nya sih ya lumayan lah ya. Bisa rekam hingga Full HD 30 fps. Tapi kamera utamanya bagus. Hasilnya detail dan tajam. Dan yang saya suka itu, kalau saya perhatikan, dia tuh ada sedikit efek HDR-nya pas rekam video. Jadi kalau rekam di kondisi cahaya yang kontras nih, exposure-nya itu masih balance gitu. Area terang dan gelapnya itu masih balance banget. Dan background-nya nggak overexpose. Ini rekam secara default ya. Karena kita masih bisa nyalain AI HDR video lagi. Yang bikin dynamic range atau efek HDR makin lebar lagi ya. Terus ada fitur video portrait juga. Untuk kamera belakang dan depan. Bisa di resolusi Full HD walau frame rate mentok di 24 fps. 24 fps sih buat yang mau style cinematic cocok lah. Tapi kalau buat konten sosmed, kayaknya menurut saya lebih cocok di 30 fps. Ngomongin cinematic, dia juga ada fitur Movie LUTs ya. Ada beberapa filter dan levelnya masih bisa kita atur sesuai selera. Di kondisi low light, hasil perekaman kamera utama dan selfie-nya juga masih bisa dibilang bagus. Dan ada fitur AI Night Video juga yang bikin hasil videonya lebih terang lagi. Ada video stabilisasi, jadi pas rekam sambil jalan hasilnya masih bagus, nggak terlalu goyang-goyang banget ya. Dan yang penting di V27 ini, stabilisasinya bisa jalan di semua resolusinya. Di 4K 30 fps bisa, di Full HD 60 fps juga bisa. Ini yang unggul di antara para kompetitornya ya. Kapasitas baterainya 4600 mAh, tapi karena dia efisien, jadi terasa awet.
Yang pasti kita masih dapat charger dan chargernya pun termasuk sangat cepat, 67 watt. Oke, kesimpulannya gimana? Nah, Vivo tuh melakukan sesuatu yang bagus banget lewat produk ini ya. Hal yang nggak pernah kita sangka sebelumnya. Mereka all out banget di sini. Entah karena pengen ngeboost penjualan atau gimana. Tapi yang untung tetap kita, konsumen. Saya bilang sih kalau kebetulan lagi pengen beli HP Vivo harga segini, V27 sangat worth it buat dibeli. Ini tuh kayak V Pro Series yang harganya dimurahin. Memang vibration motornya standar, tapi sebetulnya saya bisa maklumin untuk hal ini buat harga segini ya. Paling yang sebenarnya lebih saya pengenin tuh speakernya dikasih stereo. Bakal jadi perfect lah di kelasnya kalau dikasih speaker stereo. Ya lagi-lagi masih cukup terbayarkan dengan desain yang mewah, layar yang berkelas, chipset dan performa yang kencang, terus kamera depan belakang yang sekelas flagship, dan fitur kameranya pun sangat melimpah. Jadi menurut saya Vivo V27 ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik buat kalian yang lagi cari HP di harga 6 juta.